Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Fox Lover. Film ini dirilis pada tanggal 28 September 2013 dan disutradarai oleh Chow Yang-new dan diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Julian Chang sebagai Xiao Shui, Julian Cheng sebagai Wang Yuanfeng, Kara Hui sebagai Madame Yu. Film ini diadaptasi dari salah satu karya Pu Songling dari dinasti Qing yang terangkum dalam 500 kisah misteri dari Liao Zai atau Liao Zaizi, mengisahkan kisah cinta seekor rubah putih berusia ribuan tahun bernama Xiao Shui atau Willow. Dia berangan-angan mendapatkan cinta sejati yang didambakannya selama ini. Sayang sekali sang ibunda Dewi Rubah yang bernama Madame Yu menjodohkannya dengan seorang pemuda bodoh yang bernama Wang Yuanfeng. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Scenes pertama diawali dengan Madame Yu yang mempersilahkan putra Wang Daren yang bodoh bernama Wang Yuanfeng untuk memilih jodohnya di antara 9 putri kandungnya dan 1 putri angkatnya yang seorang manusia biasa bernama Ling. Madame Yu memperkenalkan satu persatu putrinya. Yuanfeng pun bingung harus pilih yang mana karena mereka semua cantik-cantik. Yuanfeng memutuskan untuk memilih semuanya, tapi Yuanfeng harus memilih salah satu. Karena Yuanfeng kebingungan, Madame meminta dia untuk menerbangkan layang-layang. Siapapun yang terakhir memegangnya, dialah yang berhak menikah dengan Yuanfeng. Layang-layang pun diterbangkan dan mereka saling memperebutkan satu sama lain. Mereka pun terbang ke sana kemari untuk mendapatkan layang-layang tersebut. Tanpa sengaja, layang-layang jatuh tepat di tangan Ling, putri angkat Madame Yu yang satu-satunya manusia. Dan mereka pun turun satu persatu dan memutuskan untuk memberikan layang-layang itu kepada Ling. Tiba-tiba, datanglah Xiao Shi merebut layang-layang itu dari tangan Ling. Xiao Shi berusaha mempermainkan saudari-saudarinya dan mereka semua terjatuh. Mereka memanggil Xiao Shi dengan sebutan si gila karena tingkahnya yang suka buat onar dan jahil, dan layang-layang pun dia robek dan menghamburkannya. Tidak disangka karena ulahnya itulah justru membuat Yuanfeng jatuh cinta kepadanya dan memilih dia untuk menjadi istrinya. Madame memberikan jepit Xiao Shi sebagai tanda cinta untuk Yuanfeng. Madame mengatakan bahwa mereka sedang di alam mimpi. Jika Yuanfeng suka, Madame meminta mereka datang ke teratai batu di barat kota dan ke Tugu Batu. Madame dan Xiao Shi akan menemui mereka besok. Xiao Shi terlibat adu mulut dengan ibunya karena Xiao Shi tidak mau dijodohkan, apalagi dijodohkan dengan pemuda bodoh seperti Yuanfeng. Pada malam berikutnya, Yuanfeng bersama dengan ayah dan saudara sepupunya telah tiba di tempat yang sudah dijanjikan. Tapi Xiao Shi tetap kekeh tidak mau datang. Malah Xiao Shi meminta ibunya untuk menikah dengan Yuanfeng. Di saat ayah Yuanfeng menunggu mereka, tiba-tiba datanglah rombongan siluman kelelawar membawa ayah Yuanfeng. Sementara Xiao Shi terus berdebat dengan ibunya, siluman kelelawar menyerang Yuanfeng dengan mencakar lehernya. Tidak disangka, bagian lukanya yang mengeluarkan darah tiba-tiba menyala, dan seketika itu menghempaskan siluman kelelawar. Tiba-tiba datanglah Madame Yu bersama Xiao Shi menolong mereka, dan para siluman itu dapat dikalahkan oleh mereka. Yuanfeng bersama sepupunya bernama Jiao dibawa ke lembah Istana Rubah. Dan lagi-lagi Xiao Shi menolak perjodohan dengan Yuanfeng.
Dia berdalih ingin mencari cinta sejatinya sendiri. Setelah itu, para putri datang dan madam mengatakan bahwa ayah Yuan Feng telah berjasa menyelamatkan hidupnya dulu, 40 tahun yang lalu. Mereka bergegas hendak menyelamatkan ayah Yuan Feng dari Raja Siluman Kelelawar Laut, tapi dihalang-halangi oleh salah satu putrinya yang bernama Lotus. Tiba-tiba, cermin berbunyi menandakan ayah Yuan Feng dalam bahaya, di mana di situ diperlihatkan Raja Siluman Kelelawar hendak membunuh Tuan Wang dan menghisap darahnya. Ayah Yuan Feng pun tewas di tangan Raja Siluman. Madam Yu berusaha mendatangi Raja Siluman. Lagi-lagi Lotus menghalangi ibunya. Lotus menghalangi ibunya karena dia punya skandal percintaan dengan Raja Siluman Kelelawar tanpa sepengetahuan ibunya. Madam Yu bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu dia bertemu kura-kura abadi. Dengan pengetahuannya selama 5.000 tahun, dia pernah bercerita, setiap 1.000 tahun, seseorang dengan kekuatan gaib akan terlahir. Darahnya dapat melukai para siluman dan iblis. Dan Yuan Feng adalah salah satunya. Itu sebabnya dia begitu bodoh, bakat langka dengan kemampuan luar biasa. Yuan Feng akan menjadi pembunuh para siluman dan iblis. Kecuali kalau kekuatannya dirangsang sebelum digunakan. Barulah Yuan Feng dapat membasmi iblis. Iblis apapun yang dibunuhnya tidak akan pernah hidup kembali. Dalam 2 hari, Yuan Feng harus menikah dan merangsang kekuatannya dengan cara Yuan Feng harus bercinta. Karena di hari ketiga, luka Raja Siluman Kelelawar akan pulih dan akan menyerang mereka, para siluman rubah. Xiaoxi berusaha untuk menguji cinta dan kesetiaan Yuan Feng dengan meminta Yuan Feng memeluk dan tidak melepaskannya. Meskipun Yuan Feng terhunus pedang, dia pun tetap memeluk Xiaoxi. Meskipun dia tertusuk panah, dia pun tetap tidak melepaskannya. Meski api membakarnya, Yuan Feng tetap memeluknya, dan itu membuat Xiaoxi merasa iba dan kasihan. Seketika itu, api mulai padam, pedang dan panah mulai menghilang, dan Xiaoxi memberikan jepit rambutnya untuk disimpan Yuan Feng. Mereka pun berpelukan. Setelah itu, datanglah saudari-saudarinya Xiaoxi. Mereka berusaha menggoda Yuan Feng. Lotus berusaha memeluk Yuan Feng. Mereka satu persatu menggoda Yuan Feng. Mereka terus bermain dengan Yuan Feng dan menjadikan Yuan Feng macan dan mengejar mereka satu persatu. Adegan itu membuat Xiaoxi kecewa dan sedih. Dia memutuskan untuk bunuh diri dengan menghunuskan pedang dan beruntungnya Xiaoxi ditarik oleh sebuah rotan. Dan setelah itu datanglah ibunya. Ibunya berusaha meyakinkan Xiaoxi untuk bertunangan dengan Yuan Feng. Pertengkaran pun tidak dapat dielakkan. Di saat Ling tengah merayu Yuan Feng, tiba-tiba muncullah serangan dari Raja Siluman Kelelawar. Untunglah Xiaoxi bersama ibunya datang menolong mereka. Mereka pun memutuskan untuk membawa Yuan Feng menemui seorang tabib dengan membawa Lotus dan Ling. Sementara yang lain menjaga lembah siluman rubah. Mereka pun tiba di desa, di mana mereka melihat para penduduk tengah mengungsi. Dan Madam Yu meminta Lotus untuk mencari tahu. Di tengah hilir mudik para penduduk, Lotus memberikan informasi kepada anak buah Raja Siluman yang menyamar menjadi pengemis. Informasi pun sampai ke tangan Raja Siluman. Malam pun berganti, di mana Jiao menyelinap masuk ke dalam kamar Lotus. Jiao mengajak Lotus bermain catur. Mereka pun bertaruh. Jika Yao Ji menang, dia tidak akan meninggalkan kamar Lotus. Lotus pun menyetujuinya. Ketika dadu berada di kaki Lotus, Yao Ji mulai bermain. Dan ketika dadu berada di mulut Lotus, dia pun berusaha meraihnya. Di tempat yang berbeda, Yuan Feng dan Xiaoxi sedang berusaha melakukan pemanasan. Mereka berpelukan dan Xiaoxi mendatangkan awan dan hujan di atas ranjang mereka.
Kembali ke Lotus dan Jiao, mereka bercinta sepanjang malam, dan Lotus mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau Jiao begitu perkasa. Keesokan harinya, mereka sampai di tempat tabib. Setelah itu datanglah Raja Siluman Kelelawar. Raja Siluman ingin menghabisi Yuan Feng. Raja Siluman berusaha menarik badan Yuan Feng, tapi untunglah Xiaoxi menyelamatkannya. Lotus berteriak kepada Raja Siluman bahwa dia telah berjanji tidak akan menyakiti ibunya. Sang ibu pun murka. Bagaimana dia bisa menjalin cinta dengan Raja Siluman Kelelawar? Sang ibu pun tidak mengakui Lotus sebagai anaknya dan meminta Lotus pergi. Lotus pun pergi disusul oleh Raja Siluman Kelelawar. Setelah itu, Raja Siluman Kelelawar kembali menemui Madame Yu dan mereka pun bertarung. Mereka beradu ilmu dan kekuatan dan akhirnya Madame Yu terpojok dan akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Raja Siluman Kelelawar Laut. Setelah itu sampailah Xiaoxi dan Yuan Feng. Ketika Xiaoxi hendak menghampiri ibunya yang terkapar, datanglah Raja Siluman menginjak dada Madame Yu. Dan akhirnya dia pun tiada. Dan Xiaoxi terhempas ke arah Yuan Feng. Pertarungan yang sengit antara Xiaoxi melawan Raja Siluman tidak dapat dielakkan. Xiaoxi mengeluarkan ilmu rubah ekor 9 untuk melawan Raja Siluman. Mereka berdua terhempas oleh ilmu Raja Siluman Kelelawar. Raja Siluman pun berhasil mengalahkan Siluman Rubah. Dan Yuan Feng bertubi-tubi mendapat siksaan dari Raja Kelelawar. Meskipun dia dalam keadaan terluka, dia tetap memeluk Xiaoxi dan tidak melepaskannya seperti janjinya dulu. Mereka pun tetap berpelukan dan Yuan Feng pun tetap bernyanyi sampai akhirnya Yuan Feng tidak sadarkan diri. Setelah itu disusul oleh Siluman Rubah dan mereka berdua sama-sama tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, Siluman Rubah telah sadarkan diri, tiba-tiba datanglah sang tabib, sementara Yuan Feng masih tidak sadarkan diri. Sang tabib mengatakan, jika ingin Yuan Feng sadar, roh 1000 tahun dapat ditukarkan melalui sihir. Jika kita memasukkannya ke dalam tubuhnya, dia akan sadar dalam sehari. Tetapi roh 1000 tahun sulit ditemukan. Dan Siluman Rubah mengatakan, dia punya roh 1000 tahun. Sang guru bisa memasukkan roh 1000 tahun yang dia miliki untuk Yuan Feng. Sang guru mengatakan, sekali rohmu dimasukkan ke dalam tubuhnya, tidak akan pernah kembali padamu, dan kau akan kehilangan kesadaran selama 10 jam. Ketika kamu bangun, pikiranmu akan kosong selama 14 jam. Pada akhirnya, kamu akan menjadi lebih bodoh daripada dia. Dan Siluman Rubah bersedia memberikan roh 1000 tahun yang dia miliki untuk Yuan Feng. Meskipun nantinya dia akan hilang ingatan dan menjadi lebih bodoh. Sang tabib pun menyatukan jiwa mereka dan memberikan roh itu kepada jiwa Yuan Feng. Mereka terus berputar-putar. Scene pun berganti. Di tempat Raja Siluman Kelelawar, di mana Lotus hendak menyerang Raja Siluman dengan pedangnya. Mereka terlihat adu argumen. Lotus mengatakan bahwa dia sangat mencintai Raja Siluman dan selama 16 tahun terus menunggu Raja Siluman, tapi Raja tidak berniat menikahinya. Dan akhirnya Raja Siluman membunuh Lotus dan menghisap darahnya. Raja Siluman mengatakan, darah Lotus sangat nikmat, tetapi tidak senikmat darah Yuan Feng. Scene pun berganti di mana Yuan Feng telah sadar dan dia berubah menjadi pria yang tegas. Tetapi dia melupakan masa lalunya 3 tahun terakhir. Setelah itu, Jiao mengatakan bahwa Yuan Feng harus menikah. Dan dia pun bingung harus menikah dengan siapa. Dan Jiao mengatakan Yuan Feng memilih salah satu gadis di lembah Siluman Rubah. Yuan Feng pun tiba menemui para gadis dan mereka memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari Dream,
plum, peach, ling, gold, bamboo, willow atau xiaoxi, dan si kembar, flower, dan jade. Yuan Feng sama sekali tidak mengenali xiaoxi, dan akhirnya Yuan Feng memilih Ling untuk menjadi istrinya. Ling adalah manusia, bukan siluman rubah. Mereka pun berpelukan. Mereka semua akhirnya pergi. Dan ketika Xiaoxi hendak pergi, Yuan Feng menarik baju Xiaoxi dan mengatakan bahwa mungkin dia tidak mengenal Xiaoxi, tetapi detak jantungnya masih mengingat baunya. Dan mereka pun berpelukan. Kemudian datanglah Madame Yo. Mereka tidak pernah melihat Madame Yo selama 300 tahun. Madame Yo berubah menjadi dungu karena cinta, dan Xiaoxi berubah menjadi gila karena cinta. Madame Yo mengatakan, ada yang belum kamu tahu. Untuk mengeluarkan kekuatan gaibnya, laki-laki ini harus bercinta dengan seorang manusia yang dia cintai. Dan Xiaoxi meminta Ling untuk menikah dengan Yuan Feng. Di scene berikutnya diperlihatkan Jiao bermesraan dengan Xiaoxi supaya Yuan Feng membenci Xiaoxi dan mau menikahi Ling. Mereka pun bersandiwara dan Yuan Feng pun bersedia menikah dengan Ling. Akhirnya mereka berdua menikah. Di tempat yang lain diperlihatkan Xiaoxi yang tengah hancur dan patah hati mendapati pujaan hatinya menikah dengan gadis lain. Dia pun menangis sambil mengenang masa lalunya bersama dengan Yuan Feng. Yuan Feng berpelukan dengan Ling. Xiaoxi pun menari dan bernyanyi menghibur dirinya sendiri. Scene pun berpindah di istana Raja Siluman Kelelawar, di mana sang Raja Siluman semakin kuat karena menghisap darah lotus, wanita yang dicintainya. Di lembah siluman rubah, mereka para putri rubah berjaga-jaga akan datangnya Raja Siluman Kelelawar. Raja Siluman pun datang ke lembah mereka. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan, di mana satu persatu siluman rubah gugur dan menghilang. Di tempat yang lain, Yuan Feng dan Ling tengah bercinta untuk menyempurnakan kekuatan Yuan Feng. Salah satu siluman rubah berusaha menyelamatkan kelinci yang selalu dia bawa, dan kelinci pun harus menyaksikan pemiliknya tewas di tangan Raja Siluman Kelelawar. Dan mereka semua akhirnya tewas. Tinggallah Xiaoxi yang masih hidup, namun dalam keadaan hilang ingatan dan setengah gila. Kemudian muncullah Yaoji, dan dia mengatakan, pada malam itu dia dan Lotus sangat bahagia. Seketika itu Yaoji tewas di tangan Raja Siluman. Di scene yang berbeda, Yuan Feng dan Ling sudah selesai bercinta, di mana kekuatan Yuan Feng sudah sempurna. Di tempat yang berbeda, Raja Siluman berhasil membuat Xiaoxi tidak berdaya. Setelah itu muncullah Yuan Feng menghunus pedang ke arah Raja Siluman. Dan Raja Siluman mengirim api yang besar dari langit. Dan seketika itu, api berhasil ditaklukkan oleh pedang Yuan Feng. Dan Yuan Feng berhasil memukul mundur Raja Siluman. Raja Siluman Kelelawar Laut pun kalah di tangan Yuan Feng. Ketika Yuan Feng hendak menolong Xiaoxi, Xiaoxi sama sekali tidak mengenalnya. Dan Xiaoxi bertanya, "Kamu siapa? Sepertinya aku pernah bertemu denganmu." Xiaoxi pun bernyanyi sebelum dia tewas. Dan Yuan Feng mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Seketika itu Xiaoxi menghilang. 5 tahun kemudian, Ling dan Yuan Feng hidup bahagia di desa dan mereka memiliki putri yang bernama Joy. Joy tengah melukis dan setelah melukis, Joy merobek-robek lukisannya. Sama seperti dulu ketika Xiaoxi merobek-robek layangan milik Yuan Feng. Seketika itu, Yuan Feng teringat akan masa lalunya bersama Xiaoxi. Ling mengatakan, "Kamu jangan lupa, dalam dirimu
tertanam roh Xiaoxi dan cerita pun berakhir